Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan materi kita di subbab yang ketiga, yaitu keragaman agama dan kepercayaan. Coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini, anak sekalian. Ada berapa jumlahnya? Ya, betul, ada 6 ya. Mulai dari kiri ada masjid, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, lalu kemudian ada kelenteng, ya, ada pura dan ada wihara. Ini semua adalah nama-nama tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Jumlahnya ada 6, yang menunjukkan bahwa agama-agama yang resmi di Indonesia itu jumlahnya ada 6, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, anak sekalian, sebelum Bapak membahas tentang agama, perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia itu tidak hanya beragama ya, warga negaranya. Makanya judulnya keragaman agama dan kepercayaan. Di samping agama ada kepercayaan. Bahkan kepercayaan itu ada lebih dulu dibandingkan dengan agama. Sebelum agama-agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia itu sudah mempercayai adanya Tuhan yang berupa atau yang bernama animisme dan dinamisme. Animisme berarti menyembah roh nenek moyang. Jadi nenek moyang yang sudah meninggal, mereka menganggap bahwa roh itu masih ada, masih melindungi mereka, dan mereka berdoa kepada roh nenek moyang agar keluarganya yang ditinggal, yang masih hidup, bisa diberi keamanan, dilindungi, diberi rizki, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga dinamisme, yaitu kepercayaan roh nenek moyang yang menganggap bahwa benda-benda yang ada di dunia ini, benda-benda yang besar itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Misalnya matahari, bulan, laut, gunung, pohon-pohon yang besar. Makanya nenek moyang kita dulu menyembah hal-hal tersebut karena dianggap memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan, dianggap sebagai Tuhan. Nah, kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Nah, makanya anak sekalian, sila ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya bahwa bangsa Indonesia itu wajib bertuhan, wajib percaya kepada Tuhan. Ya, setelah bertuhan, ya, baru kemudian bangsa Indonesia harus memilih mau beragama atau tetap kepercayaan. Kalau memilih agama, maka agama yang resmi diakui itu ada 6. Nah, begitu anak sekalian ya. Jadi di samping ada agama, di Indonesia juga ada kepercayaan. Oke, kita lanjut. Setelah memperhatikan tempat-tempat ibadah, tahukah kalian mengapa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, keragaman agama, anak sekalian? Ya, anak sekalian, ini tidak terlepas dari pengaruh kekayaan alam Indonesia. Wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, letaknya yang strategis di antara 2 benua dan 2 samudra, menyebabkan Indonesia ini memiliki posisi yang sangat strategis. Sehingga anak sekalian, 2 hal tersebut mendorong bangsa-bangsa lain dari wilayah-wilayah negara lain untuk datang ke Indonesia. Mereka pertamanya adalah berdagang untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. Mereka berdagang dengan pedagang-pedagang lokal, ya, bangsa Indonesia yang sudah ada pada saat itu, lalu kemudian dibawa ke negaranya masing-masing untuk dijual. Nah, berdagang. Lalu kemudian ada juga yang mereka saking enaknya berdagang, tahu bahwa di Indonesia itu ada kekayaan alam yang luar biasa melimpah, akhirnya mereka menjajah. Ya, contohnya misalnya Portugis, Inggris, lalu kemudian Belanda, dan yang terakhir adalah Jepang. Ya, itu semua juga karena kepincut, ya, tertarik dengan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu juga
eh, mereka tidak berdagang, tapi memang kemudian mereka traveling, ya, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari ini mereka kemudian menetap, ya, lalu menikah dengan apa namanya, warga lokal, ya, dengan bangsa Indonesia. Nah, mereka ini kemudian berdagang juga menyebarkan agama, ya, lalu kemudian ada yang menjajah juga menyebarkan agama, menikah juga menyebarkan agamanya. Misalnya Hindu dan Buddha itu disebarkan oleh dari India, ya, lalu kemudian Kristen dan Katolik itu adalah bangsa-bangsa Eropa, ya. Lalu kemudian Konghucu dibawa oleh bangsa para pedagang dari Cina. Nah, lalu kemudian agama-agama lain juga ada. Jadi di samping 6 agama tadi, anak sekalian, di Indonesia juga banyak agama yang lain, tapi hanya diakui agama yang 6 saja. Yahudi juga banyak, agama Shinto menyembah matahari dari Jepang juga banyak, ya. Ya. Nah, tapi diakui hanya 6 saja di Indonesia. Kita lanjutkan. Anak sekalian, agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Semua agama pasti mengajarkan akan kebaikan, anak sekalian, ya. Tapi ingat, kebaikan menurut satu agama belum tentu baik menurut agama yang lain, terutama adalah soal ibadah. Tapi soal muamalah, soal hubungan dengan manusia yang lain, kemungkinan besar adalah sama, tentang berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan, ya, memberi, ya, bersedekah, itu di semua agama ada. Tetapi ada aturan-aturan yang memang lain, satu agama akan berbeda dengan agama yang lain, ya. Misalnya tata cara pernikahan, ya, berbeda satu agama dengan yang lain, sehingga tata cara pernikahan agama Islam tidak bisa disamakan dengan tata cara agama lain. Kalau orang Islam menikah dengan cara agama lain, maka pernikahannya tidak sah, dan demikian juga sebaliknya. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat beragama. Ya, betul anak sekalian, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Itu anak sekalian, bahwa kita semua yang beragama, agama apapun sekarang yang kalian anut, kalian harus fanatik terhadap agama kalian. Fanatik dalam arti menjalankan semua perintah Tuhan, ya, perintah agama kalian dengan baik dan benar, ya. Yang tidak boleh adalah fanatik yang berlebihan. Fanatik berlebihan itu artinya bahwa menganggap agamanya paling benar, lalu kemudian menjelek-jelekkan agama lain. Menganggap agamanya sendiri paling benar itu harus, ya, harus. Tapi tidak boleh menjelekkan agama lain, karena agama lain pun, umat agama lain pun akan menganggap bahwa ajaran agamanya lah paling benar, dan itu juga harus. Gitu anak sekalian, ya. Maka kita harus perlu saling menghargai. Nah, bagaimana sikap kita dalam pergaulan sehari-hari? Tentu kalian sering menjumpai beragam agama, ya, di kampung kalian, ya, di lingkungan kalian, di sekolah kalian, di kelas kalian, ya. Ada yang beragama lain, ada yang Islam, ya, sebagai mayoritas, lalu kemudian ada agama Kristen, ada Buddha, ada Sikh, ya. Nah, ini tentu kalian sudah terbiasa. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujud kerukunan hidup di dalam masyarakat. Nah, anak sekalian, ini namanya toleransi. Toleransi itu artinya hormat, menghormati, dan bekerja sama. Hormat, menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Hormat, menghormati ajaran agama lain. Bekerja sama dalam hal kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian di kelas belajar bersama, ya. Kalau di kampung
misalnya siskamling, jaga malam bersama-sama. Kalau ada 17-an ya, mengecat atau membuat gapura kampung bersama-sama. Begitu. Itu namanya toleransi. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang tidak boleh adalah mencampur adukkan agama. Bukan toleransi jika kalian misalnya umat Kristen hari Jumat ikut ke masjid, lalu kemudian gantian hari Minggu umat Islam ikut ke gereja. Ini bukan toleransi namanya anak sekalian ya. Jadi toleransi ada batasnya. Oke? Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.